Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kelihatannya Alhamdulillah. Pada hikmah yang ke-23 ini Syekh Ibnu Athaillah berkata, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain. Amin insyaallah. La tataraqqab faraghal aghyar. Wah, suaranya udah agak parau ya. Dari pagi soalnya ini. La tataraqqab, jangan engkau menunggu faraghal aghyar, kosongnya gangguan. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya nunggu kosongnya gangguan, yaqtauka, itu akan menjauhkan kamu an wujudil muraqabah, dari adanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Jangan kemana-mana setelah yang mana kompak ya, karena kompak insyaallah nanti dikasih nasi kebuli. Fima huwa muqimuka fi, di dalam makom yang telah diberikan kepadamu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu. La tataraqqab faraghal aghyar, jangan engkau nunggu kosongnya aghyar, gangguan. Apa itu aghyar? Aghyar berasal dari dua kata. Yang pertama ghair, yang artinya selain Allah. Ghair artinya makhluk. Ghair itu yang lain, ya. Gangguan artinya makhluk. Jangan nunggu kosong dari gangguan untuk muraqabah. Kalau nunggu kosong dari gangguan, kapan kosongnya, gitu kan? Dunia ini isinya gangguan. Itu ntar dikirnya kalau udah lepas kerja aja. Ini kan kita lagi kerja, udah gak usah dikir. Nah, ini dia nih. Sampai rumah kirain udah kosong. Langsung disamperin sama anak-anaknya gitu kan, anak-anaknya, istrinya dan lain sebagainya gitu ya. Mas dari mana gitu kan, Mas baru lama gak ketemu gitu kan. Ya Allah, itu disangkanya di rumah bisa dikit, enggak juga gitu. Bukan gak bisa dikit, bisa gitu ya. Artinya di kantor bisa, di rumah juga bisa. Nah, jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan nunggu kosongnya gangguan. Yang kedua, gear. Wah, ini kayak ini aja, gear roda gitu ya. Ya Allah, gear. Gear itu artinya mengganggu, gangguan. Makanya jangan nunggu gangguan hilang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak mengubah. Nah, gear itu sesuatu yang mengubah dari seharusnya. Nah, maka disebut juga dengan gangguan. Nah, jangan nunggu gangguan dari makhluk gitu kan untuk beribadah kepada Allah. Entarlah ini kita lagi kerja, lagi meeting, udahlah sholatnya entar. Nah, ini dia nih, kan kita memohon keberkahan dari Allah. Nah, maka kita juga harus dekat dengan Allah. Apalagi orang lapangan nih, orang lapangan alasannya bisa lebih banyak tuh. Waduh, tanggung nih gitu kan. Wah, entar aja kan, entar sholatnya gitu kan. Entar, aduh pakaian kotor, macam-macam tuh. Ya Allah, aduh tempatnya nggak memungkinkan. Akhirnya sholatnya ditinggal. Kenapa? Ini lagi banyak gangguan nih. Entar aja deh sholat kalau nggak ada gangguan. Nah, ini namanya melecehkan hidayah dari Allah, melecehkan kesempatan ibadah dari Allah. Allah ngasih kesempatan ibadah biar berkah, ditinggal. Nah itu kan kita semua pengen berkah, gitu ya. Kita semua ingin dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab gangguan, harta, tahta, terus wanita. Iya, kalau kata ente gitu ya. Kata perempuan apa tuh? Pria gitu ya. Ya Allah, ini dia nih. Super sekali ya Bang ya. Iya. Harta, tahta, nah ini pria. Lalu apa lagi? Nafsu syahwat begitu kan? Ya Allah itu. Nafsu, hawa nafsu, lalu keluarga juga kadang-kadang begitu, yang bikin kita nggak bisa ibadah kadang-kadang di situ. Itu ya, karena saya di telepon sama tunanetra, Ustaz ini lagi nyari buat buka bersama acara tanggal 26. Saya mohon maaf belum bisa Ustaz, karena istri saya harus operasi mata, glaukoma. Lalu anak saya, anak angkat lagi sakit juga, harus ini juga masuk rumah sakit. Tunanetra dia sendiri susah,
punya anak, dia ngangkat anak angkat karena ada anak angkat yang ditinggalkan. Ya Allah, luar biasa nih, saya nggak ada apa-apanya, saya pikir gitu ya. Dia tunanetra, suami istri, ngangkat anak gitu ya, mulia betul tuh hatinya tuh. Saya nggak bisa ini, ya oke lah kalau begitu. Nah, itu oke. Nah ini dia nih, ini kayaknya yang utamanya ini ya. Nah itu, oh nggak sempat baca Quran, TikTok sempat gitu ya. Ya Allah, itu Masya Allah. Ada yang udah hatam belum nih? Muka-mukanya muka-muka tawadu semua. Oh kan? Nggak ada yang ngaku gitu ya. Ya Allah, tawadu semua berarti ini ya. Nah insya Allah semua udah hatam semua, kecuali yang belum. Iya, masalah yang belum berapa banyak gitu ya. Ya Allah ini. Nah jadi saya juga kontennya berkurang gitu. Konten TikTok dan IG agak berkurang. Terserah Mas Fajrul lah yang produksi ya. Karena saya kan bagian upload aja tuh. Oke, jadi edit gadget, apalagi kalau game online ya. Saya punya piranti itu nggak pernah diinstal game nih. Apa punya iPad, punya iPhone, punya headphone, punya laptop, nggak pernah tuh game gitu ya. Karena udah tua kali ya. Jadi ini ya. Jadi nggak doyan sama game gitu ya. Mau game udah ditunggu sama orang. Udah ada urusan ini, urusan itu, ya Allah. Namanya apalagi bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan sehari misalkan ceramah berapa kali. Itu harus persiapan materinya berapa materi itu. Karena tarawih sekarang orang nggak nyerahin kepada ustaz, orang ngasih materi juga. Nah, gitu kan. Nah, itulah. Lalu selanjutnya adalah medsos nih ya. Nah, ini bisa jadi gangguan kita. Ini lagi seru-serunya nih di medsos. Akhirnya dikir enggak, sholat tinggalan. Nah itu dikir apalagi, lalu ambisi pribadi sampai hobi-hobi begitu kan. Nah ini penyebab gangguan antara lain lah ya. Nah ini sesuai dengan lagunya Edit. Jangan nunggu gangguan di dalam hati itu hilang baru kita muraqabah. Nah itu ya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Nah itu ya. Nah, yang bisa ngikutin panas itu ya. Ini ya. Yang generasi olah gitu ya. Yang lain nggak tahu ya, nggak apa-apa lah. Minimal saya ini selalu promosikan Ebit gitu ya. Ini lagunya luar biasa karena beliau perenungannya mendalam. Itu gak sembarangan Ebit. Ternyata banyak kitab hikam ini disampaikan oleh beliau dalam bentuk lagu. Itu. Lalu syair berikutnya, Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Kan cuma yang depan ini sampai sini ya. Gitu. Nah, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam kitab hikam ini, la tataraqab faraghul aghyar, jangan nunggu hilangnya gangguan baru ibadah. Udah ibadah aja sambil kita berusaha menyingkirkan debu yang masih melekat. Nah itu. Nah, karena apa? Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Kalau kata MH, 1000 masjid satu jumlahnya. Ada 1000 masjid lapuk dengan hujan, lekang oleh panas. Tapi masjid yang satu tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas. Itulah masjid yang ada di dalam diri kita. Tempat kita bersujud, tempat kita menghadap Allah. Nah itulah hakikat masjid menurut siapa? MH Ainun Najib, Mbah Ainun sekarang udah sepuh ya. Nah kita lanjut lagi. Sekarang apa yang dimaksud dengan muraqabah? Janganlah kamu menunggu hilangnya gangguan baru muraqabah. Muraqabah itu menurut Ibnu Ajibah adalah al-assah i'alal qalbi li'an la yakhruja min hadratillah, mengawasi qalbu agar tidak keluar dari sisi Allah.
yang kita awasi kolbu kita. Kolbu kita kan ini udah diajarin ya, diajarin dzikir jahri, dzikir khafi. Nanti yang belum ini nanti tanggal hari Selasa ya, Mas Baru ya. Nanti hari Selasa, hari Rabu. Berarti pesertanya ini apa yang lain lagi? Lain lagi ya. Kalau ini udah semua ya, udah hatam semua ya, udah hatam semua. Udah ditalkin dzikir semua, ada dzikir jahri, dzikir khafi, dzikir yang di dalam kolbu. Itulah muraqabah prakteknya. Jadi mengawasi kolbu kita, dzikir dalam kolbu kita, kita ingat kepada Allah. Nah itu kan, nah itu kita awasi kolbu kita. Namanya mengawasi kolbu agar tidak keluar dari dzikir kepada Allah. Nah itu, ini dahsyat teman-teman. Kalau kita sampai dzikir khafi kita pakai, kita bawa kepada kerja, berkahnya luar biasa. Satu orang kerja sambil dalam keadaan berzikir terus. Karena apa? Kata Allah, aku bersama orang yang berzikir kepadaku. Berarti kalau orang kerja sambil zikir, Allah bersama dia. Kalau Allah bersama dia, dekat dengan pertolongan Allah. Itu kalau satu orang. Kalau 100 orang kerja, 200 orang kerja, satu organisasi kerja, mereka bersama Allah, Masya Allah, dekat dengan pertolongan Allah. Nah ini dahsyat nih. Maka kerja sambil zikir khafi. Nanti kita jelasin apa saja sih langkah-langkah menuju muraqabah supaya kerja kita kerja yang muraqabah. Oke. Ini intinya secara terjemahan bebasnya itu mengawasi kolbu agar merasa diawasi oleh Allah. Kita mengawasi kolbu, mengawasi zikir kita. Hidup gak zikir kita nih? Kita ingat gak kepada Allah? Kalau kita ingat kepada Allah, maka kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa diawasi oleh Allah. Aktivitas kita diawasi oleh Allah dan kita dekat dengan Allah. Nah itu ya. Jadi janji Allah di dalam hadis qudsi begitu. Ana ma'aman zakaroni. Aku bersama orang yang zikir kepadaku. Nah itu ya. Jadi kalau memang kita bisa kerja sambil zikir, itu luar biasa. Nah, jadi terjemahan bebas dari hikmah tadi gimana? Yaitu jangan menunggu hilangnya gangguan untuk muraqabah. Karena hal tersebut akan memutus muraqabah yang sudah Allah anugerahkan kepadamu. Allah udah ngasih kita hidayah. Allah udah ngasih kita alat untuk muraqabah, yaitu dzikir khafi. Talqin ada 2, dzikir jahri la ilaha illallah dan dzikir khafi, dzikir yang ada di dalam qalbu kita. Ingat terus kepada Allah. Itulah dzikir yang kita bawa kerja. Kalau dzikir jahri kita bawa kerja itu mungkin nggak bisa full. Dipakai ngomong, dzikirnya berhenti. Dipakai ngelayanin customer, dzikirnya berhenti. Dipakai lobby, dzikirnya berhenti. Dipakai rapat, dzikirnya berhenti. Tapi ada dzikir yang nggak berhenti, yaitu dzikir yang ada di dalam qalbu. Nah itu bisa nggak berhenti tuh. Sambil rapat dia sambil ingat kepada Allah, sambil marketing, sambil door to door gitu ya, menjemput berkah sambil ingat kepada Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah mudahkan ya Allah, sambil jalan gitu kan. Ini jalannya rumah kemana? Rumah yang mana ya? Jalannya ke arah mana ya Allah? Bimbing aku ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Nah gitu ya. Terus, nah itu namanya muraqabah. Nah, jadi terjemahan bebasnya begitu. Nah inilah orang idol yang selalu zikir dalam bekerja ya. Masya Allah. Coba saya mau lihat video siapa kira-kira ya. Nggak ada kayaknya ya. Yang kumisnya biru begini ya. Ya, belum ada di antara pokoknya ya. Nah, jadi kerja sambil berzikir kepada Allah. Mohon keberkahan ya Allah. Cara begini udah, cara begitu udah ya Allah. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana, selain Allah. Tak ada yang membantu selain Allah. Itu lagunya siapa tuh? Ebit Gade ya. Iya betul. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana, itu ya. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Siapa dia? Allah. Dialah Tuhan. Nah, itulah kalau mentok itu nggak ada yang bisa bantu kecuali Allah. Ya sambil kerja dia, sambil menyusun strategi, sambil planning,
sambil mengorganising, sambil checking dan lain sebagainya. Ya Allah, mudahkan ya Allah, aku gak bisa apa-apa ya Allah, aku makhluk yang lemah ya Allah, Engkau yang maha kuasa ya Allah, keberkahannya dari Engkau, kemudahannya dari Engkau ya Allah, mohon bimbingan ya Allah. Nah itu, maka orang yang kerja sambil zikir begini, kalau ada panggilan mesti cepat, karena di dalam kalbunya ada Allah, gitu kan, nyambung dia. Dia lagi ada zikir di dalam kalbunya dipanggil, itu bergetar dia. Oh sama nih, nama yang diadarkan oleh Mas Urum gitu ya. Mas apa lagi yang biasa adar di sini? Mas Bahrul jelas ya. Mas Bahrul ya. Adarnya berbau jus gitu ya. Nah, jadi di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai kamu dibikin lalai oleh amwalukum wala auladukum, oleh harta kamu, oleh pekerjaan kamu, oleh bisnis kamu, termasuk jus. Wala auladukum, dan jangan juga dibikin lalai oleh auladakum, oleh anak-anakmu, istrimu, keluargamu, urusan keluarga, urusan kantor, jangan sampai bikin kamu lalai. Lalai apa? An dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Tuh, silakan kerja, silakan berumah tangga, silakan urusin rumah tangga, tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Kalau dilanjutin ya ayatnya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kerjanya lupa zikir, ngurusin rumah tangga lupa zikir, dialah orang yang rugi. Nah itu ya. Jadi kita diperintahkan kerja itu sambil zikir sebenarnya di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Itulah kenapa zikir kita tekankan. Kenapa kita latihkan? Nah itu, kenapa yang ditanamkan tuh lagi-lagi zikir, karena perintahnya begitu. Kerja kalau udah sambil zikir ini dahsyat. Kenapa? Kerjanya bersama Allah. Nah itu, kita lanjutin lagi. Kita berdoa kepada Allah, Allah ingat kepada kita, Allah beri bantuan kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah aku, adzkurkum, aku akan ingat kepadamu. Kata Allah begitu tuh. Maka ingatlah kepada Allah dengan zikir, Allah akan ingat kepada kamu dengan bantuan-bantuannya, dengan pertolongan-pertolongannya. Maka rugi banget orang yang jauh dari Allah tuh, rugi banget dah, gitu ya. Itu. Oke, kita lanjutin ya. Jadi disinilah pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Maka kita diajarkan untuk zikir gak putus-putus, sambil ngomong, sambil dalam hati, sambil rapat, ya Allah, yang tiada yang bisa memudahkan kecuali Engkau ya Allah, tiada yang bisa menolong kecuali Engkau ya Allah, la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah, dan itulah yang kita kumandangkan, kita baca terus, kita ucapkan, kita latihkan, kita ucapkan terus nilai itu. Tidak ada yang membuat sukses kecuali Engkau, tidak ada yang memudahkan kecuali Engkau, tidak ada yang memberkahi kecuali Engkau, kecuali Allah, la ilaha illallah. Nah itu, jadi yang solusi hanya dari Allah. Itu ikhtiar boleh apa aja, tetapi nanti yang memberikan solusi adalah Allah. Jadi kalau ikhtiar udah maksimal, ya tugas kita memang ikhtiar, dan ikhtiar kita yang maksimal itulah ibadah kita, karena kita disuruh ikhtiar itu harus maksimal, optimal bolehlah. Lalu berikutnya, bagaimana cara muraqabah dalam bekerja? Yang pertama, diawali niat, lalu dalam yang lalu spiritual motif sudah pernah saya sampaikan juga. Kembangkan niat kita. Jadi kalau niat kita hanya kecil, ya bisa jadi pertolongan Allah kecil. Tapi kalau niat kita besar, Allah senang, Allah lebih nolong lagi nih. Nah itu kan, niatnya apa? Niatnya ya yang saya pernah sampaikan itu, ya daripada nungguin kereta api
nggak ada kerjaan, udah deh saya nunggu kereta api, yang penting saya bisa makan, gitu kan? Itu niatnya kecil tuh. Jadi rumus mendapatkan pertolongan Allah, niatnya harus besar, niatnya harus mulia. Kata Allah, ngapain saya nolong kamu? Kamu egois, kamu cuma nolong diri sendiri. Oh, udahlah saya nggak mau tolong. Tapi ketika dia bekerja, berbisnis, niatnya, ya Allah, aku bekerja, niatnya nolong orang. Banyak orang-orang nih perlu alat tulis, gitu kan? Banyak orang membutuhkan barang-barang ini menjadi solusi, ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan dengan harga yang mendapatkan barang yang unik sekalipun dengan harga yang murah dan di sini lengkap, ya Allah, gitu ya. Itu kita doakan tuh. Jadi target kita doakan. Niat kita lapangkan, banyakkan, luaskan, muliakan. Jadi kalau niat kecil itu minim lah pertolongan Allah. Tapi kalau niat kita besar, ya Allah, aku bisnis ini bukan untuk diri sendiri, ya Allah. Aku ingin membangun kekayaan buat umat ini, ya Allah. Aku ingin mewakafkan, ya Allah. Aku ingin bangun ini, ya Allah, bangun itu, ya Allah. Nah, Allah senang tuh. Allah senang, oh ini penuh kemuliaan. Oke lah kalau begitu, aku tolong. Nah, itu ya. Jadi niatnya luas, mulia. Lalu jangan lupa awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku melakukan ini atas nama Allah, karena Allah perintahkan untuk melayani hamba-hamba Allah, maka aku melakukan ini mewakili Allah. Oh, kita mewakili Allah, lalu kita berdoa, ya Allah, aku punya target begini, ya Allah. Nah, ini ekonomi lagi begini, ya Allah. Aku punya target minimal triwulan pertama begini, ya Allah. Ya Allah, aku tahu aku hanya bisa berikhtiar, ya Allah. Aku hanya bisa berbuat dari mulai perencanaan sampai evaluasi sampai perbaikan lagi. Namun aku tahu bahwa yang menentukan hanya Engkau, ya Allah. Kami makhluk yang lemah, kami melalui makhluk yang dhaif, kami makhluk yang terbatas, sangat terbatas. Engkau tak terbatas, ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, Engkau maha kuasa. Engkau maha kasih sayang, ya Allah. Sayangi kami, sayangi keluarga besar perusahaan kami, ya Allah. Sayangi orang-orang yang kami bantu. Nah, itu. Nah, jadi pertama adalah niat, bismillah, dan kita doakan. Jangan lupa target itu didoakan. Ya Allah, kami punya target ini, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memudahkan, ya Allah. Mudahkan kami mencapai target ini, ya Allah. Sesungguhnya di balik target ini ada begitu banyak kemuliaan-kemuliaan, ya Allah. Ini ya. Ini kita doakan. Ini bedanya mukmin sama yang tidak mukmin. Yang tidak mukmin, target tercapai apa enggak itu terserah saya, tergantung saya. Itu mata korun. Innama utitu ala ilmin indi. Aku peroleh itu semua karena aku. Itu mata korun. Mata Nabi Sulaiman tidak. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini anugerah dari Allah. Nah, ceritanya kalimat itu meluncur dari Nabi Sulaiman itu ketika Nabi Sulaiman berkata, wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhud. Kata Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman kehilangan, kok aku enggak melihat burung hudhud ya gitu. Amkana minal ghaibin, apa enggak hadir nih burung hudhud. Lalu Nabi Sulaiman berkata, la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau di dalam surat An-Naml kalau nggak salah ya. Ini pilihannya 3 buat burung hudhud, kata Nabi Sulaiman. Ini nabi loh, nabi orang paling mulia. Pilihannya 3. Lau u'adzibannahu adzaban syadida, aku akan beri dia azab yang keras, kata Nabi Sulaiman. Jangan kira nabi nggak ada siksaan, nggak ada punishment. Nabi juga ada punishment demi ketertiban, demi perbaikan semua. Lau u'adzibannahu adzaban syadida aw adbahannahu, atau aku sembelih dia, kata Nabi Sulaiman. Sekalian aku mati gitu. Tapi bukan hanya itu, aula ya'tiyani bisultanin mubin, atau dia datang kepadaku dengan kabar yang jelas. Nah, kalau dia datang dengan kabar yang jelas, oke, dia disipliner, tidak aku hukum, tidak aku sembelih. Ternyata buru-buru lapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, di sana ada kerajaan dipimpin seorang wanita. Kerajaan itu menyembah matahari, tidak menyembah Allah.
Apa? Wah, kaget Nabi Sulaiman, enggak menyembah Allah. Wah, lalu dikirimkanlah surat kepada Raja Bilqis gitu ya. Sampai di tangan Raja Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman surat, dan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ratu Bilqis baca, wah, kita kalau nggak nurut bakal habis nih urusan. Ini kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan yang tiada duanya. Wah. Lalu bagaimana menurut kalian, wahai para penasehat? Kita kasih hadiah apa? Hadiah yang paling indah. Oke, yang paling indah. Lalu kata Nabi Sulaiman, seindah-indahnya hadiah ente nggak ada apa-apanya dibanding harta kekayaan aneh, kata Nabi Sulaiman. Oke, siapa yang bisa bawa singgasananya ke sini? Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku yang datang wahai Nabi Sulaiman, aku bawa tuh singgasana ke sini sebelum kamu duduk diri dari dulumu. Nah, itu ya. Lalu waqala alladhi indahu ilmu minal qala alladhi indahu ilmu minallah ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Kurang lebih gitu ayatnya. Berkatalah orang yang mendapatkan ilmu dari Tuhannya, dari Allah, aku akan mendatangi singgasana itu sebelum kamu matanya balik dari berkedip. Ternyata singgasananya udah ada di situ. Ratu Bilqis datang, pas datang itu bukan singgasana ente. Kata Ratu Bilqis, ka'annahu, iya, kayaknya itu. Iya ya, kayak kok bisa sama begitu ya sama singgasana saya, kata dia. Maka Nabi Sulaiman berkata, hada min fadli Rabbi, ya Allah, nggak ada yang bisa begini ya Allah, nggak ada. Sehebat-hebatnya raja paling punya SDM, sumber daya manusia, ini SDJ, sumber daya jin, gitu ya. Ya Allah, mana kerajaan mana yang punya SDJ? Ya ada SDA, apa sumber daya angin, gitu ya. Angin menurut Nabi Sulaiman. Ya Allah, sumber daya jin berapa banyak? Satu jin aja hebat. Jadi kalau zaman dulu itu takluk semua Nabi Sulaiman. Mau kowe gombel, apa tuh? Tuyul bayul, kuntilanak, susana, susun desor, jual hantu juru kulut, si manis jembatan Ancol. Ya Allah, ini temennya setan kali ini apa ya? Ya Allah, kok apa nama-nama temennya ya? Ya Allah, naudzubillah min. Saya musuhnya setan gitu ya. Iya, meskipun kadang-kadang CS juga sama setan gitu ya. Di kodak mau itu namanya CS, namanya diajak mau itu CS. Coba kita dugem yuk, itu namanya CS, gitu kan? Kita ngopi yuk, namanya CS. Nah, itu meskipun ngakunya musuh tapi kadang-kadang prakteknya jadi temen gitu ya, makanya kenal Pak gitu ya. Nah itu sampai mana tadi kita ya? Oh CS, nah iya. Tapi sehebat itu Nabi Sulaiman, ada SDM, SDA, SDJ, tetap aja Nabi Sulaiman berkata hadza min fadli Rabbi, semua itu anugerah dari Allah. Nah itu ya, maka kita kembalikan kepada Allah. Berikutnya, langkah berikutnya untuk cara muraqabah dalam kerja. Cara berikutnya adalah dzikir, khususnya dzikir khafi. Nah, dzikir khafi. Lalu kalau dzikir khafi, selain dzikir khafi apa? Baca sholawat, perbanyak deh. Apakah sholawat Bani Hasyim, apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah gitu ya. Nah, jadi baca sholawat. Ada customer nanya, ini apa namanya tudung saji yang rangkap 4 ini berapa? 49.500. Allahumma sholli. Ya itu. Gitu ya. Jadi kalau lagi ditanya pakainya dzikir khafi gitu ya. Giliran kosong baca sholawat, beres-beres Allahumma sholli. Nah gitu ya. Nah, tapi nggak mesti dilakuin.
baca Allahumma shalli ala nabiyil hasyim Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyil hasyim. Nah itu, jadi baca sholawat biar berkah buat semua. Nah, oke, kita lanjut. Jadi zikir khafi yang tadi itu kalau kita bisa nih, buat dahsyat nih ya. Coba dilatihkan. Latih mulai bekerja baca bismillah. Niat pertama masuk kerja sampai meja kita niat apa? Hari ini goal kita apa? Goal kita. Ada goal harian. Oke. Ada goal harian. Ada goal tahunan, bulanan, katakanlah gitu, ada pekanan, ada harian. Goal hari ini apa nih? Nah, itu. Goal hari ini A, B, C, D. Hari ini saya melakukan ini, persiapan dan lain sebagainya. Oke. Itu didoakan. Nah, niat. Jangan lupa apa dibalik kemuliaan di balik goal ini. Oh, dengan goal ini saya menyusun remunerasi, kata Mas Bahrul gitu kan. Saya riset bagaimana remunerasi. Saya berharap dengan itu orang-orang makin bergairah. Nah itu ya, mudah-mudahan orang makin ini. Lalu marketing. Oke, marketing, saya nyusun marketing begini, target begini. Mudah-mudahan omset makin naik, pada makin sejahtera semuanya. Amin gitu kan. Nah itu didoakan. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu didoakan. Lalu setelah itu zikir khafi. Nah itu. Bahkan kalau bisa tawasul dulu, Fatihah dulu pada guru-guru, pada nabi, pada guru-guru, biar berkah tuh. Itu luar biasanya di situ. Orang yang punya guru begitu. Ketika apalagi kalau udah mentok, ya Allah. Ketika meeting kan sebelumnya kita baca Fatihah dulu ya. Baca Fatihah dulu. Nah, itu. Yang ketiga, jauhi maksiat. Kan kita lagi butuh pertolongan Allah. Allah senang kepada orang yang menghindarkan diri dari maksiat. Ada 7 golongan dijamin oleh Allah mendapatkan perlindungan saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah warajulun da'athu imra'atun taman sabil wa jamalin qala inni akhafullah. Salah satunya adalah seseorang yang diajak maksiat oleh wanita taman sabil wa jamalin, udah cantik, lalu dia punya posisi yang bagus, ngajak maksiat. Lalu dia berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini orang yang dijamin mendapatkan perlindungan Allah. Jauhi maksiat apa? Maksiat lisan. Nah, ngomongin. Giliran ada Mas Bahrul, memuji-muji Mas Bahrul, enak gitu jusnya gitu ya. Nyari jus Mas Bahrul yang gak enak kok gak ketemu ya gitu ya. Ya Allah. Nah, ini memuji dengan pattern tasbih. Tasbih itu kan tidak gitu ya. Memuji dengan kalau jusnya Mas Bahrul enak semua, itu memuji dengan pattern hamdalah gitu ya. Kalau memuji dengan pattern negasi tasbih, nyari yang gak enak gak ketemu gitu kan. Ya Allah, itu ya. Giliran Mas Bahrul gak ada, itu HRD begitu ya. Aduh gitu. Ini maksiat lisan. Lalu maksiat mata. Ya Allah, ini ya, ghadul basar. Ini hati-hati maksiat mata. Kalau kata ini hadis, an-nadhru sahmun min sihami iblis. Penglihatan itu panah dari panah-panah iblis. Kalau kita melihat itu iblis menancapkan panahnya tuh. Kalau udah nancepin panahnya susah dicabutkan panah itu. Itu ya. Jadi menjaga penglihatan itu ya. Jadi apa kaitan? Iya, ini lagi cerita cari berkah nih, gitu kan? Kalau banyak maksiat, ya misalkan kepala toko maksiat gitu ya, jauh-jauh misalkan gitu ya. Ya Allah, gimana target store-nya mau naik gitu kan? Ya Allah, yang dijauhilem, dijauhilem gitu ya. Ya Allah. Ya Allah, ya kalau maksiat begini ya susah. Nah itu, jadi jauhi maksiat. Kalau memang kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, ya sesuaikan dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Oke, cara muraqabah dalam kerja lagi, istikharah. Nah ini ya, ketika kita ada apa-apa, jangan lupa minta tanya sama Allah. Ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika.
wa nas'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir fa innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana hadzal amru khairan li fi dini wa aqibati. Ya, saya terjemahin aja ya daripada lama gitu ya. Nasi kebuli udah tuh. Yang Palestina udah lewat Palestina tuh. Semangka maksudnya gitu ya. Udah lewat tuh, udah kelihatan dari saya gitu ya. Saya terjemahin aja deh. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku serahkan pilihanku kepada Engkau ya Allah, kepada ilmuku. Wa astaqdiruka biqudratika, aku mohon ditakdirkan takdirmu ya Allah, takdir yang baik. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku mohon kepadamu dengan anugerahmu yang agung. Allahumma in kana hadzal amru, atau Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru gitu ya, khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, ini aku mau lakukan strategi ini ya Allah. Kalaulah ini baik buat agamaku, agamanya dulu tuh di dalam doa istikharah. Wa ma'ashi, dan living aku. Wa akibatu amri, dan nanti dampaknya jadi agamaku, penghidupan aku, dan dampaknya setelah itu baik buat aku. Faqdurhuli, mudahkan, takdirkan itu. Wa yassirhuli, mudahkan buat aku. Tsumma barik li fihi, dan berkahi ya Allah. Nah, bahasa Indonesia ini kurang lebih begitu. Enggak usah pakai bahasa Arab deh. Banyak-banyakin deh doa pakai bahasa Indonesia gitu aja deh. Kan kita orang Indonesia ya. Pokoknya doa nggak mesti bahasa Arab. Udah doa apa aja lah pakai bahasa Indonesia aja. Kadang-kadang kita sering ngomongin Allah tapi lupa ngomong sama Allah. Sering ngobrolin Allah, lupa ngobrol sama Allah. Ketika ada program, ada apa, obrolin sama Allah. Jangan hanya obrolin sama teman-teman, obrolin sama Allah. Nah itu. Oke, jadi ya Allah, tetapi seandainya ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi penghidupan aku, bagi akibatnya, dampaknya ya Allah, hindarkan itu ya Allah, jauhkan itu ya Allah, ganti dengan yang baik ya Allah, dan berkahi ganti itu ya Allah. Nah itu ya, kurang lebih formulanya begitu dalam istikharah. Lebih hebat lagi kalau kita sholat dulu 2 rakaat, kita sujud kepada Allah, ya Allah, aku nggak bisa apa-apa ya Allah, yang aku pengalaman puluhan tahun tetap aja belum tentu bisa gitu kan, aku makhluk yang lemah, hambamu yang lemah. Sholat dulu 2 rakaat, lalu mohon kepada Allah. Nah itulah sholat istikharah. Bagi yang punya guru mursyid, robitoh. Assalamualaikum ya hadratus Syekh Shahibul Wafatajul Arifin Abah, mohon doakan juga. Jadi selain kita berdoa, kita mohon beliau berdoa kepada Allah. Mohon doakan kepada Allah, aku mau melakukan ini, mohon doakan, terima kasih, Al-Fatihah. Itu namanya robitoh tuh. Assalamualaikum dulu. Nah, sebagaimana saya datang ke Pak Ustadz Miski, Pak Ustadz Miski, saya ada program ini, mohon doakan ya Ustadz Miski ya. Nah itu gitu. Secara roh bisa bagi orang-orang tertentu kayak beliau, kayak guru kita itu bisa. Nah itu. Jadi kalau roh itu nggak dengar kata-kata kita lewat kuburan nggak usah ucapkan salam kepada mereka. Ngapain? Mereka nggak dengar, ngapain ucapin salam? Kita ngucapin salam berarti mereka dengar, jawab. Salam itu isinya apa? Doa. Mereka doakan balik kepada kita. Padahal mereka udah meninggal, iya, rohnya yang dengar. Gitu. Oke, jadi begitu. Berikutnya, kalau mau dahsyat juga, itu adalah menjaga wudhu. Nah ini ya, ini orang-orang sufi korporat begini nih, sufi korporat nih ya. Sufi bukan yang ada di musola-musola di ujung kampung, bukan. Sufi yang ada di gedung-gedung pencakar langit. Nah, yang ada di perusahaan-perusahaan ini sufi korporat ini. Dia bekerja luar biasa, berhati sufi. Nah, ini luar biasa. Ini sufi korporat udah ada bukunya. Corporate Mystic namanya judulnya. Cat Ludeman dan Kay Hendricks penyusunnya. Oke, buku yang bagus. Oke, berikutnya jaga wudhu. Salah satu senjatanya Jenderal Sudirman itu adalah beliau selalu menjaga wudhu. Jadi tontonlah film Jenderal Sudirman itu ya.
beliau dikejar-kejar. Saya waktu ke Jogja tuh di daerah, ada di gunung mana itu Pak Miski, itu ada gunungnya agak susah tuh. Lalu di situ diceritain sama orang, disinilah tempat transitnya Jenderal Sudirman. Ya Allah, bener-bener dah, itu lebih susah dibandingkan yang ada di film itu. Di film datar doang, di situ naik turun gunung. Gerilyanya Jenderal Sudirman luar biasa. Saya bayangin, ya Allah, zaman sekarang aja begini, zaman dulu Jenderal Sudirman naik gunung begini, jalan setapak, waduh luar biasa. Mereka cerita ini nih, ini di gua ini, disinilah tempat Jenderal Sudirman berdoa kepada Allah. Lalu di sini tempat Jenderal Sudirman tidur, gitu. Ya Allah. Lalu ketika Belanda datang, Jenderal Sudirman perginya lewat situ tuh. Ya Allah, luar biasa emang ya para pejuang kita. Maka kalau 17 Agustus jangan cuma lomba makan kerupuk gitu ya. Doain itu para lombanya boleh lah ya, lombanya boleh, tapi doanya itu juga jangan lupa para pejuang itu. Ya Allah, Jenderal Sudirman selalu menjaga wudhu. Jenderal Sudirman punya guru spiritual, salah satunya adalah Kiai Mojo, itu guru mursyidnya itu. Nah itu punya guru mursyid, menjaga wudhu, zikirnya mantap Jenderal Sudirman. Maka ketika beliau ada di sebuah tempat, ada pengkhianat, biasanya ada pengkhianat, lapor ke Belanda, itu Jenderal Sudirman di situ, lagi di rumah itu, didatengin, dikepung sama Belanda. Ternyata Jenderal Sudirman lagi pakai pakaian ini, zikir, lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Belanda datang, mana Jenderal Sudirman gitu. Oh, ditunjukin, Belandanya nggak percaya bahwa itu Jenderal Sudirman, dianggapnya guru tarekat itu ya. Lagi berpikir kamu, malah dihukum tuh yang ngasih tahu Belandanya pergi. Alhamdulillah, selamat kita, ayo kita perlu berangkat lagi. Masya Allah, perjalanannya luar biasa. Jaga wudhu, sebisa mungkin jaga wudhu. Ini kalau organisasi isinya sufi korporat, Masya Allah, pokoknya wah luar biasa lah, insya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjutin lagi. Lalu yang terakhir adalah sholat. Nah ini tentunya ya, standar minimalnya itu sholat lah. Lalu bagi kita nih, bismillah, para sufi-sufi korporat gitu ya, nggak hanya sholat tetapi zikir dan puasa. Puasa. Kenapa puasa? Karena puasa adalah bukti cinta kita kepada Allah. Dasarnya dari mana puasa bukti cinta kita kepada Allah? Kalau kita buka puasa, baca doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Habis itu makan semangka. Itu ya. Itu. Pertama yang kita katakan Allahumma laka sumtu, ya Allah hanya, laka itu artinya begitu. Jadi beda dengan sumtu laka dengan laka sumtu. Kalau sumtu laka artinya aku berpuasa untukmu. Kalau na'buduka artinya kami menyembahmu. Tapi kalau laka sumtu artinya hanya kepadamu, hanya untukmu aku berpuasa. Hanya dalam rangka mempersembahkan kepadamu aku berpuasa. Hanya karena mentaatimu ya Allah aku berpuasa. Hanya kepadamu aku menyembah. Itu. Jadi ada hanyanya. Jadi bahasa Arab itu kadang-kadang begitu. Kalau objeknya didahulukan itu menjadi adatul qasri, atau artinya hanya. Itu hanya untukmu. Itu ya. Nah, jadi kita puasa itu lapar-lapar. Nah, itu ya. Apalagi sekarang cuacanya berapa nih, suhu nih. Kadang-kadang saya wudhu aja, cuci muka, wudhu nih, nggak kuat, gitu ya. Air pertama tapi ya, yang itu air pralon itu ya. Itu namanya water heater tanpa listrik, gitu ya. Udah pipanya aja panjangin dijemur, gitu ya. Tanpa listrik, hemat energi. Bukan pakai solar panel, nggak usah, gitu ya. Panjangin aja pipanya, gitu dijemur. Wudhu, ya Allah nggak kuat, ya Allah, itulah Jakarta, Bekasi ini ya.
Itu luar biasa di planet Bekasi nih. Ya Allah, itu airnya tuh, belum mataharinya. Ya Allah, tapi ya Allah aku berpanas-panas door to door mencari berkah, begitu kan? Aku delivery barang, aku cari barang dan lain sebagainya. Itu dalam sambil berpuasa, ya Allah aku buktikan bahwa aku tidak membatalkan puasa, ya Allah. Aku tetap mencintaimu, ya Allah. Masya Allah. Romantis nggak kira-kira? Nah, jadi kita bikin romantis ya. Kata siapa tuh? Lagu ini siapa tuh ya? Omai Rama ya, Malik ya. Kita bikin romantis, yang paling romantis lah. Jadi puasa ini romantis sebenarnya. Kenapa? Karena susah payah ya kayak saya nih ya. Dari pagi saya acara mulu, acara ya banyak ngomong lah begitu ya. Di itu banyak ngomong ya gitulah. Tim lapangan lebih parah lagi itu perjuangannya. Kalau mereka sampai bisa mempertahankan puasa, itulah bukti cinta. Nah itu ya, itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah romantisnya puasa. Nah itu. Jadi puasa itu kita bikin paling romantis ya. Oke. Jadi itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini organisasi kita, organisasi yang rajin puasa. Ya, itu mudah-mudahan berkahnya buat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sholat, zikir, habis sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Puasa sunnah ini sangat bagus, sangat bagus. Kalau bisa, memang ada reward ya Mas Baru ya, buat yang puasa ya. Oh, masuk dalam KPI ya, KPI spiritualitas. Penilaian ya, dan itu jus. Adanya jus ya. Iya. Ide bagus tuh ya. Pengen jus atau pengen mentahnya? Iya. Jadi ada penilaian, dan penilaian itu kan mempengaruhi banyak hal ya, Mas Bahrul ya. Mempengaruhi bonus, insentif dan lain sebagainya ya. Ada reward puasa barangkali gitu kan. Oke. Yang puasanya terus-terusan Senin Kamis selama 3 bulan berturut-turut gitu kan, dapat jus sirsa. Oke. Alhamdulillah. Terakhir 7 langkah muraqabah dalam kerja. Terakhir adalah hamdalah dan istighfar. Jadi kalau udah selesai, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah Engkau beri aku taufik, Engkau beri aku kemudahan, Engkau beri aku pekerjaan. Teman-teman ya, jadi akhir-akhir ini nih, kadang-kadang pernah saya tiap hari di WA minta pekerjaan. Ini zaman now nih ya, di WA apalagi, Ustaz ada pekerjaan gak buat saya, apa ke, nyapu ke, apa-apa ke, ya Allah, gitu kan. Ini ada lagi, saya minta pekerjaan dong, apa nyupir ke, apa ke, ya Allah, dapat minta lagi, ya Allah. Itu saya pernah dalam beberapa hari, tiap hari ada aja tuh yang minta pekerjaan tuh. Jadi kalau dapat pekerjaan, orang yang bekerja ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah maka kita hamdalah, kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Nanti kalau kita bersyukur akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu. Tapi kalau kita mengeluh akan ditambah penderitaan kita. Nah itu. Yang berikutnya adalah istighfar. Jadi ya Allah, barangkali aku kurang benar dalam bekerja, barangkali tadi ada maksiat, ada yang lumayan lah gitu ya, cukup cantik juga ya Allah gitu ya, dilihat dosa, nggak dilihat lumayan gitu ya, menarik ya Allah. Akhirnya tadi aku sempat ngelihat, ya Allah mohon ampun, ini malaikat ini tadinya mau nyatet. Jadi teman-teman kalau sorenya itu istighfar, yang tadinya dosa, itu malaikat tuh mau nyatet nunggu 6 jam. Dalam sebuah hadis nunggu 3 jam. Jadi kalau 3 jam istighfar, dia nggak jadi catat tuh. Maka orang yang bersih dari dosanya siapa? Bukan orang yang nggak berdosa, orang yang dikit-dikit istighfar. Itu ada waktu istirahat, astagfirullahaladzim, jangan-jangan tadi saya dosa. Habis sholat, astagfirullahaladzim. Ini orang yang malaikat, ya kagak jadi, kata malaikat, alhamdulillah nggak jadi. Malaikat tuh senang tuh, kalau nggak jadi, wah kita catat, ayo lo istighfar, biar saya nggak jadi nyatet, gitu kan.
pas alhamdulillah, nggak jadi gitu tuh. Nah, jadi di ujung kerja kita bersyukur kepada Allah, apapun prestasi kita syukuri. Nah, itu ya, apapun pekerjaan kita syukuri, dan kita istighfar barangkali kita kurang bener kerjanya, barangkali tercampur maksiat gitu kan. Ya Allah, itu ya, perbanyak istighfar. Maka kalau kita sholat otomatis kita beristighfar. Oke, apalagi habis sholat zikir kita otomatis beristighfar. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya ketika kita bekerja bersama Allah, kita punya kesadaran kebertuhanan. Salahuddin Al-Ayyubi, tadi saya dari Masjid Salahuddin ya. Kalau masjid pajak itu masjidnya namanya Salahuddin semua tuh kayaknya tuh, masjid pajak. Aku meminta kekuatan, Allah memberikan aku kesulitan untuk mendidik aku menjadi kuat. Jadi aku bertanya tentang kebijaksanaan, Allah mendatangkanku masalah untuk diselesaikan. Aku minta kemakmuran, Allah memberikan aku tenaga untuk bekerja. Aku minta keberanian, Allah mengirimkan bahaya agar bisa diatasi. Aku minta cinta yang dihadirkan kepadaku orang-orang yang bermasalah untuk dibantu, sehingga hati kita lembut, dikit-dikit terharu gitu kan. Nah itu gak kerasa teman-teman. Aku meminta nikmat, namun Allah memberikan aku peluang. Dengan peluang itu tercapai nikmat-nikmat. Aku tidak meminta apa-apa untuk diriku, tetapi aku menerima semua yang aku perlukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk komunikasi Allah dengan kita. Ijabah Allah bentuknya begini nih. Allah nggak ngabul-ngabulin doa saya. Wah, ini orang yang nggak punya kesadaran kebertuhanan. Sesungguhnya pekerjaan kita itulah cara Allah mengatasi kita. Di doa kita minta kemakmuran, Allah kasihnya pekerjaan. Ketika kita minta doa kekuatan, Allah kasihnya kesulitan. Akhirnya kita jadi kuat. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah cara Allah mengijabah kita. Nah, Oma Irama lagi ya. Iya. Bersujud kepada Allah, terus bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Nah itu ya. Wasyukurillah. Nah itu ya. Padamu ya Allah. Ini ahli bersyukur ya. Jadi saya berhentiin, saya udah ngerem masih jalan. Udah ngerem masih ngeluyur nih. Namanya ahli bersyukur. Nah jadi teman-teman, jadi kita bersujud kepada Allah, kita bersyukur seluruh nafas kita. Pada hikmah yang ke-22 kan nafas kita ya, seluruh hidup kita, seluruh langkah-langkah kita agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita semuanya, strategi-strategi kita, step-step yang kita lakukan semua dari Allah Subhanahu, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu saya ingin kaitkan dengan hikmah yang sebelumnya. Ada kemiripan dengan hikmah yang sebelumnya. Hikmah ke-18 itu ihalatul amal, engkau menunda amal karena menunggu kelapangan merupakan satu tanda kebodohan diri. Apakah ini pengulangan? Bukan. Yang lalu itu cerita amal. Kalau yang sekarang cerita muraqabah. Wah, ini waktu Indonesia Papua. Ya Allah. Bandung ya. Ya Allah. Jadi kalau kemarin amal lahir, sekarang amal batin. Kemarin jangan nunggu kosong baru beramal. Sekarang jangan nunggu kosongnya gangguan batin baru bermuraqabah dzikir Covid. Nah, begitu ya. Jadi quote of the day-nya pada saat ini adalah jangan menunggu tangan kosong baru bisa fokus ke hati. Biarkan tangan penuh dunia sedangkan hati penuh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.